Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat siang teman-teman sekalian yang saya hormati. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan aksi nyata saya tentang budaya positif. Saya adalah calon guru penggerak dari Kota Langsa Angkatan 8. Di sini saya akan ingin menjelaskan tentang budaya positif. Tampak pada layar, Bapak Ibu semua bisa melihat perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, ilusi kontrol. Di sini kita bisa mengilusikan bagaimana seorang guru mengontrol muridnya, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Lalu apa itu disiplin positif? Ada teori kontrol dari Dr. William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi di sini dikaitkan dengan motivasi intrinsik kita. Bagaimana kita ingin menggali motivasi anak untuk melakukan budaya positif. Semua perilaku memiliki tujuan, ya. Teori motivasinya untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri, sehingga timbulan nilai-nilai kebajikan, universal, dan sehingga kita membuat keyakinan kelas. Lalu posisi kontrolnya apa aja seorang guru ini? Sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah, sebagai teman atau pemantau atau manajer. Di sini nanti pada manajer lah guru dapat melakukan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi ini proses di mana guru ingin membangkitkan motivasi intrinsik anak terhadap apa yang telah dia perbuat. Di mana tahapannya ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Bagaimana itu menstabilkan identitas? Yang pertama, apabila ada anak yang bersalah, guru jangan terus mengatakan kamu salah, tidak boleh. Karena dia berbuat salah, kita stabilkan dulu emosinya. Lalu validasi kebutuhannya, kesalahannya. Kenapa dia berbuat salah, sehingga dia yang ketiganya kita tanyakan, dia setelah buat alasan, dia tahu mencari solusinya, dia tahu keyakinan kelas yang apa yang telah dia langgar. Lalu kenapa budaya positif itu perlu dilaksanakan? Itu tidak lepas dari 5 kebutuhan dasar manusia. Apa aja itu? Bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa terima, kesenangan dan kebebasan. Apakah makna disiplin itu? Secara garis besar, kata-kata disiplin itu ya artinya belajar. Menurut bahasa Latin, disiplina. Disiplin berdiri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Cenderung adalah melakukan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, ibaratnya memaksakan. Padahal disiplin ini seharusnya bukti kontrol diri kita. Diharapkan kita tuh disiplin bukan karena paksaan, bukan karena ada aturan harus dipatuhi, tapi memang motivasi diri kita memang untuk hidup bertanggung jawab dan ingin mandiri. Seperti yang sebelumnya tadi saya jelaskan, bahwa disiplin itu juga berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan universal, ya. Apa aja nilai-nilai kebajikannya itu? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini berkaitan dengan nilai profil pelajar Pancasila. Lalu mandiri, benaran kritis, beri kemerdekaan global, bergotong royong, kreatif. Nilai kebajikan universal sebelumnya sudah saya jelaskan. Yang tadinya tadi tentang kasih sayang, rasa diterima, membuat rasa bersalah, penguasaan, bertahan hidup. Di sini juga ada teori motivasi perilaku manusia.
Tadi ini berkaitan dengan segitiga restitusi, di mana posisi guru sebagai manajer inilah harus bisa menggali motivasi internalnya dengan tujuan untuk disiplin positif. Kenapa? Kalau yang eksternal itu sebagai penghukum, misalnya sebagai pembuat rasa bersalah, itu biar jadi tidak melakukan itu karena sesuatu, apalagi apabila lagi kita memberikan penghargaan. Karena dalam manajer itu tidak boleh ada namanya penghargaan atau hukuman untuk melakukan disiplin positif. Karena yang kita gali motivasi intrinsik anak dalam disiplin positif. Untuk apa disiplin positif itu terlaksana? Karena nanti untuk tujuan merdeka, yang dengan artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Inilah tadi yang disiplin menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nih, dihukum oleh penghargaan. Seperti sebelumnya telah saya berikan penjelasan bahwa dihukum karena penghargaan berarti anak ini termotivasi karena eksternal, bukan internal. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, suatu tawaran restitusi ini memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi anak disuruh menanya diri dia, aku ini udah buat salah atau belum? Dia bisa menggalinya, ya. Mencari kebutuhan dasar dan mendasari tindakan. Nah, apa itu kebutuhan dasar? Tadi kita jelaskan kebutuhan universal manusia, rasa aman, rasa kebersihan, kesehatan, keselamatan, ya, tanggung jawab semua. Lalu restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dia nanti kalau buat salah dia nggak terkucilkan karena dia tahu cara menyelesaikan masalahnya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, disinilah yang kita perbedaan. Karena kalau peraturan tidak menimbulkan motivasi intrinsik anak tadi, sedangkan keyakinan itu ada nilai-nilai keyakinan yang harus kita lakukan, kita percaya untuk kita terapin demi kepentingan kita bersama. Ini dia budaya positif. Ya, jadi dari peraturan kelas yang telah kita buat sebelum kita ubah menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini kita terapkan, maka terjadilah lingkungan positif. Lingkungan positif inilah timbul dari budaya positif. Apa aja budaya positif di SD 1? Kira-kira Ibu apa aja budaya positif di SD 1, Bu? Pak? Budaya positif. Pembiasaan 5S, ya kan? Iya. Nah, pemakaian seragam atribut, ya kan? Iya. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan bersifat agama. Ya. Dan selanjutnya ya. Di sini yang mana merupakan keyakinan kelas, mengapa? Ada. Sama nggak kesepakatan kelas dengan peraturan kelas? Beda, Bu. Bedanya di mana, Bu? Karena kesepakatan kelas itu dia memakai kalimat positif, sedangkan peraturan kelas itu lebih cenderung kalimatnya belum positif. Misalnya pakai jangan, dilarang, itu lebih memaksa, lebih kasar. Jadi kita kesepakatan itu lebih lembut, lalu lebih mengajak ke hati dia, menyentuh diri dia. Tadi kan balik lagi tentang motivasi intrinsik, kita menggali, mengeksplor motivasi diri dia, bahwa dia melakukan ke sekolah ini memang ingin dia lakukan karena tanggung jawab dia, ingin mengubah karakter dia dan mengubah segalanya untuk lebih baik lagi. Ini dia. Jika peraturan seperti ini, keyakinan kelasnya seperti apa? Ayo, Bapak Ibu coba. Kalau peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya, keyakinan kelasnya kira-kira bagaimana kalimatnya? Disiplin. Kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas seperti apa? Nilai apa ya? Dilarang mengganggu orang lain. Nilainya apa? Menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Saling menghargai.
kenyamanan, keselamatan, dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, ya kan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, gunakan masker, kesehatan, jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan ini dia. Jadi keyakinan kelas itu nilai-nilai positif apa yang ingin kita terapkan pada anak. Ini kebutuhan dasar manusia. Jika kebutuhan dasar manusia yang 4 ini, maka manusia itu bisa bertahan hidup. Apa kebutuhan dasar manusia yang 4 ini harus terpenuhi? Kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan, sehingga manusia dapat bertahan hidup. Ini 5 posisi kontrol yang tadi sebelumnya saya jelaskan. Jadi di sini guru diharapkan pada posisi manajer, ya, karena di sini guru telah berhasil menerapkan restitusi segitiga restitusi. Ya, tadi tahapannya yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua mengkualifikasi kesalahan, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas apa yang telah dia lakukan. Kenapa? Di sini posisi guru telah membagikan motivasi intrinsik anak, motivasi internal. Kalau penghukum ini tidak boleh, maka kita tidak boleh lagi mengatakan kamu datang terlambat, nanti ibu ini nilai kamu, itu nggak boleh lagi. Membuat orang rasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, nggak boleh. Ibu kecewa lah, kamu nggak bisa gini-gini, itu nggak boleh lagi kita ucapkan. Teman, nggak boleh juga kita memposisikan diri kita sebagai teman. Kenapa? Tidak pernah menghargai kita. Ya, membuat alasan-alasan untuk muridnya dengan bahasa-bahasa yang, karena kita harus bisa memposisikan diri kita sebagai manajer, pemantau. Nah, sekali kita tanya yang seperti ini ya, karena anak juga perlu rasa kebebasan. Jadi kita berharap kita bisa di posisi apa, Ibu, Bapak? Manajer. Karena guru harus bisa menerapkan segitiga restitusi dalam menghadapi murid-murid yang membuat kesalahan. Kita juga harus merestitusi diri kita. Kepala sekolah nanti merestitusi kita. Ini dia segitiganya. Nah, nilai-nilainya. Tadi menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kita datang anak telat. Jangan buka-buka gua aja yang telat. Gak boleh kita bilang kayak gitu. Rumah jauh, seharusnya datang lebih pagi. Nggak bisa gitu. Disiplin positif. Karena yang kita gali motivasi intrinsik anak dalam disiplin positif. Untuk apa disiplin positif itu terlaksana? Karena nanti untuk tujuan merdeka, yang dengan artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Inilah tadi yang disiplin. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nih, dihukum oleh penghargaan. Seperti sebelumnya telah saya berikan penjelasan bahwa dihukum karena penghargaan, berarti anak ini termotivasi karena eksternal, bukan internal, bukan intrinsik. Dia melakukan itu karena penghargaan. Dihukum oleh penghargaan. Kenapa tidak boleh? Karena penghargaan mengukur kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Kenapa kualitas katakan? Jadi anak itu belajar karena ada penghargaan, bukan karena dia mau memang tanggung jawab dia untuk belajar. Ya kalau nggak ada penghargaan dia nggak mau belajar. Gitu. Penghargaan mematikan kreativitas. Ya berkaitan juga dengan kalau dia ada penghargaan, maka maulah dia bekerjakan sesuatu di perlombaan. Oh akan ada penghargaan yang memang harus didapatkan, mau dia kerjakan. Tapi kalau tidak ada suatu iming-iming dia akan kerjakan. Lalu mengurangkan motivasi intrinsik. Dia lakukan itu karena bukan kemauan sendiri, karena ada suatu yang imbalan yang ingin dia capai. Ini ada suatu statement tindakan guru. Kira-kira coba Ibu tempatkan ini masuk hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Kira-kira ibu-ibu ini hukuman. Yang kedua apa? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman, Bu. Hukuman. Yang ketiga apa, Ibu? Murid
murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman juga, Bu. Ya, mengganti kertas tugas teman. Mengganti kertas tugas teman. Mengganti konsekuensi. Konsekuensi. Membersihkan bukan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid suruh untuk menggunakan sepatu seharian sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket paling jangan terlambat 10 menit untuk pelajaran Hukuman. pramuka. Hukuman. Itu konsekuensi. Kita lihat karena ada pelajaran pelajaran pramuka. Nah, ini dia jawabannya. Jadi yang mana hukuman, yang mana konsekuensi. Jadi hukuman lebih ke fisik, ya kan? Tapi kalau untuk tujuan pembelajaran dia lebih ke konsekuensi seperti ke dalam pembelajaran PJOK. Ya, ini dah. Hukuman ini sini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sesuatu harus terjadi, membuat anak sakit fisik atau artinya tadi saya katakan, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek dan seterusnya marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Hukuman. Maka kita tidak boleh beri hukuman. Konsekuensi itu apa? Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, ya. Maka tidak boleh konsekuensi. Nah, di sini apa itu restitusi? Inilah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif. Jadi restitusi itu kolaboratif. Guru juga harus direstitusi, ya, untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Boson tahun 2004. Itulah restitusi. Jadi sebagai guru posisi kontrolnya itu ada 5, tapi yang paling bagus adalah manajer, sehingga manajer itu dapat menerapkan restitusi. Jadi kita tidak boleh lagi memberikan penghargaan, hukuman, konsekuensi. Kita harus menerapkan terhadap kesalahan murid itu dengan cara restitusi. Tadi kita jelaskan ada 3 tahapan restitusi, yaitu menstabilkan apa tadi, Bu? Menstabilkan identitas, memvalidasi kesalahan dan menanyakan keyakinan, ya. Jadi anak murid yang salah itu jangan langsung bilang kamu salah, kamu tidak dihukum, kamu nggak benar. Tapi kita stabilkan dulu emosinya. Kita bilang kata-katanya harus lembut, harus kita rangkul dia. Karena tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang salah. Lalu kita tanya alasannya kenapa. Lalu kita tanya keyakinan apa yang telah dia langgar. Makanya di tahun ajaran baru kita membuat namanya keyakinan kelas, kesepakatan kelas, asesmen diagnosis non kolektif dan asesmen diagnosis kolektif. Apa tujuan? Inilah nanti yang kita bisa melakukan fungsi kita sebagai manajer. Jadi kita bisa menciptakan murid-murid yang berkarakter, yang berprofil pelajar Pancasila. Apa ciri-ciri restitusi? Ini dah ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, suatu tawaran restitusi ini, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi anak disuruh menanya diri dia, aku ini udah buat salah atau belum? Dia bisa yang menggalinya, ya. Mencari kebutuhan dasar dan mendasari tindakan. Nah, apa itu kebutuhan dasar? Tadi kita jelaskan kebutuhan universal manusia, rasa aman, rasa kebersihan, kesehatan, keselamatan, ya, tanggung jawab semua. Lalu restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kita juga harus merestitusi diri kita. Kepala sekolah nanti merestitusi kita. Ini dia segitiganya. Nah, nilai-nilainya tadi menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Bisa datang anak telat, jadi buka-buka gua aja yang telat. Gak boleh kita bilang kayak gitu. Rumah jauh seharusnya datang lebih pagi, nggak bisa gitu. Nah, kita harus stabilkan dulu dia emosi dia, ya kan? Lalu kita validasi kebutuhannya. Kita tanya, nah kalau kamu datang seperti ini, kira-kira keyakinan sekolah apa yang kamu langgar? Kita bilang gitu, ya. Lalu
Nah, kita tanya solusinya bagaimana, cara lain supaya kamu nggak ada tentara kayak mana. Nah, nanti dia cari sendiri jawabannya. Kamu lebih cepat, saya ini. Nih, menstabilkan ya, seperti tadi yang sudah saya jelaskan, validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Ya, demikian pemaparan saya tentang budaya positif. Ada yang ingin bertanya Bapak Ibu sebelum saya menutupnya? Kira-kira bisa nggak kita menerapkan diri kita sebagai manajer? Bisa, karena nanti kita menerapkannya dengan secara kolaboratif, secara kerjasama. Kenapa? Semua itu tujuan untuk sekolah kita bisa memudahkan budaya positif, sehingga sekolah kita bisa menerapkan dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila. Jika tidak ada yang bertanya, terima kasih atas waktu kerjasama Ibu untuk presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.